Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati Susan Syahid Alaihi Syahid wa ta'ala batani Susan Syahid Haji Badan Syahid Haji Wa Syahid Wa Syahid Jami masyirina wa sayyidina mu'alimina Ghafarallahu ذنوبهم ورحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهم للدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدنيا والآخرة. فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإن خير الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama yang saya hormati kepada guru kita bersama yaitu akhina kiram Ustadzul Muslim dan juga para jamaah sekalian, para pemuda maupun pemudinya dan rekan-rekan sekalian yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak merasai rasa ta'zim dan hormat saya, yang sama-sama mengharapkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita yang tak terhingga, terutama kita masih diberikan nikmat panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dan nikmat iman Islam, taufik serta hidayah dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada saat ini dapat berkumpul, bermuajah, bermusyawarah, bersilaturahmi. Tidak ada lain tujuan kita yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita, langkah kita dari rumah kita ke tempat yang mulia ini menjadikan ampunan dosa kita dan menjadi wasilah menghasilkan maksud tujuan kita yang baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terutama mudah-mudahan kita senantiasa ditetapkan nikmat taufik hidayah, nikmat iman Islam sampai kita pulang ke rahmatullah dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpahkan kepada Habibana al-Karim Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para atba tabi'nya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita sekalian sebagai umatnya yang tentunya amat sangat mengharapkan syafaatnya di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kita nanti kelak di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat daripada junjun alam besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, syukur alhamdulillah kita pada malam hari ini berada di tempat yang mulia dan juga berada di waktu bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah yang kenal kita dengan bulan haji. Mudah-mudahan
kita senantiasa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu pada malam hari ini adalah merupakan malam yang ketiga daripada bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surat Al-Fajr, wal fajri wa layalin ashr. Ya, di dalam surat Al-Fajr itu diterangkan bahwa demi waktu fajar, demi waktu subuh. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memulai ayat ini dengan huruf qasam? Apa qasam itu? Sumpah. Wal fajri. Ya, makanya banyak sekali di dalam Al-Quran, di dalam surat, banyak sekali yang diawali dengan huruf qasam seperti wal asri wa duha. Itu kan? Kenapa? Karena saking pentingnya ayat ini atau surat ini. Walayalin ashri, dan malam-malam 10. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu tahun itu mengistimewakan ada 10 malam yang istimewa. Ya, yang sudah kita lewati 10 malam terakhir daripada bulan suci Ramadan, dari tanggal 21, 22, 23 sampai tanggal 30. Di situ malam-malam yang istimewa. Kenapa? Karena di malam itu dirahasiakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adanya Lailatul Qadar. Kemudian 10 lagi tadi terakhir di akhir, sekarang di awal. 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Ya. 10 awal daripada bulan haji. Sekarang dari kemarin tanggal 1, tepatnya hari Minggu atau hari Ahad. Ya, sekarang malam Selasa, berarti malam yang ketiga. Ya. Sampai malam yang ke-10 itu malam yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam pertama istimewanya bulan Dzulhijjah karena pada malam itu, tepatnya pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosanya Nabiullah Adam alaihi salam, tepatnya pada malam 1 atau tanggal 1 daripada bulan haji. Kenapa Nabi Adam? Ya, beliau pada waktu di surga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan yang ada di surga. Silahkan apa saja ya untuk dicicipi, untuk dimakan, untuk dinikmati, semua, tidak ada larangan kecuali satu. Kata Allah dalam Al-Quran, wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan sekali-kali kau mendekati pohon ini. Jadi menurut sebagian ahli mufasir bahwa hadis syajarah itu adalah pohon tin katanya. Ya. Semua nikmat yang ada di surga silahkan dinikmati oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, kecuali hanya satu, yaitu pohon yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sifatnya dimakan buahnya, dideketin juga nggak boleh. Yang akhirnya itu Nabi Adam ya nurut atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tidak mengingkari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akhirnya karena perintah ini, setelah ya terjadinya diusirnya iblis dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pada waktu diciptakan Nabi Adam alaihissalam, itu iblis diperintahkan sujud kepada Nabi Adam. Iblis tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Kenapa? Karena dia sombong. Ya. Dia itu merasa dia paling kuat.
Dia merasa paling hebat, dia merasa paling pintar. Ya. Kenapa? Karena pada waktu di surga dia sempat menjadi gurunya para malaikat. Ya. Sempat menjadi gurunya malaikat, itu iblis. Pintar itu iblis. Ya, yang akhirnya Nabi Adam tidak tergoda oleh iblis alaihi laknatullah. Ya akhirnya iblis menggoda kepada Siti Hawa. Kan iblis sudah diusir dari dunia, dari surga. Nah, menurut ahli mufasir itu menggodanya iblis dari luar surga. Ya, ada yang mengatakan dari bawah langit digoda sama iblis. Ada yang mengatakan mufasir lagi itu iblis menyerupakan seekor ular yang sangat bagus ya di dalam surga itu. Kenapa? Karena iblis pada waktu itu walaupun sudah diusir dari surga, tapi bisa berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, yang akhirnya itu iblis nggak bisa menggoda kepada Nabi Adam, menggoda kepada Siti Hawa. Cek bahasa ya nggak? Sekuat-kuatnya seorang suami di luar mah disebut jeger pada bahasanya ya. Orang juga takut sama dia, wah jeger. Tapi kalau datang ke rumah sama istrinya mah ciut, ya enggak. Itu pintar itu iblis, ya akhirnya menggodanya kepada Siti Hawa. Ya akhirnya Siti Hawa digoda sama iblis. Itu Siti Hawa minta supaya diambilkan buah yang dilarang sama Allah. Akhirnya karena permintaan seorang istri, makanya istrinya satu-satunya di surga. Makanya pengantin baru lagi. Masya Allah. Yang akhirnya itu Nabi Adam sampai terbujuk dengan Siti Hawa sampai mengambilkan buah tersebut. Kemudian dimakan. Yang makan pertama adalah Siti Hawa. Ya, dengan sebab melanggar peraturan dosa satu langsung dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu. Itu Nabi Adam. Untungnya kita sebagai umat Kanjeng Nabi, walaupun kita berdosa, ya, bukan satu macam dosa lagi kita sampai sudah tidak terhitung dosa kita. Dosa kita sudah tidak terhitung. Kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah kita disuruh keluar sama Allah? Disuruh keluar enggak dari dunia? Diusir enggak kita? Ketika kita berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, diusir enggak sama Allah? Tidak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan kepada yang menjadi nabinya, yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berbuat dosanya itu Nabi Adam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai itu Nabi Adam taubat, ya, memohon ampun, tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Laksana seperti seorang anak minta maaf kepada orang tua, ya, kemudian orang tua itu ngepaskan tangannya, kira-kira gimana? Sedih gak? Sedihnya luar biasa. Itu Nabi Adam sampai sedih, sampai nangis, sampai habis air matanya. Yang akhirnya dia teringat ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian diberikan ruh dan diberikan anggota badan, tangan, kaki, beserta mata. Kemudian matanya diberikan penglihatan. Yang paling pertama dilihat adalah Nabi Muhammad disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dalam hati Nabi Adam, tidak semata-mata ini nama yang disandingkan dengan nama Allah, ini adalah merupakan nama seorang yang mulia, seorang yang paling istimewa, yang akhirnya itu Nabi Adam tawasul kepada nama tersebut, nama Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi jahi Rasulillah bijahi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ighfir dzunubana. Ya Allah,
dengan keagungan namanya Nabi Muhammad, ampunkanlah dosa kami. Maka dengan sebab itu Nabi Adam tawasul dengan namanya Rasulullah, itu dia langsung diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita boleh tawasul gak? Boleh nggak tawasul? Boleh. Jangan kita ikutin ada orang yang ngelarang tawasul. Kan banyak sekarang orang, wah ngapain kita minta, kita mohon ke yang lain, langsung aja ke Allah. Nggak usah kita tawasul kepada wali, nggak usah tawasul kita kepada orang soleh. Ya, jangan kita ikutin. Ya, sebab dari sana juga ada Nabi Adam tawasul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diampunkannya dosanya Nabi Adam, yaitu bertepatan pada tanggal 1 daripada bulan haji. Maka di bulan haji ini kita disunahkan, di tanggal pertamanya kita berpuasa sampai tanggal 9. Tanggal pertama keutamaannya akan diampunkan seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan malam yang keduanya, malam di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan Nabiullah Yunus alaihissalam dari ikan. Ketika Nabiullah Yunus naik kapal air, kemudian setelah sampai di pertengahan laut terjadilah badai, karena isi atau penumpang yang ada di kapal tersebut sangat banyak. Kata nahkoda kapalnya ini, salah seorang harus ada yang keluar dari kapal ini, karena kapal kita udah mulai. Kalau misalkan nggak ada, pasti semuanya bakal tenggelam. Hanya semua yang ada di dalam isi kapal tersebut didata, sama nahkoda kapal tersebut, kemudian dikocok, yang akhirnya yang keluar adalah Nabi Yunus alaihissalam. Mau nggak mau itu Nabi Yunus harus keluar daripada kapal. Kalau orang keluar dari kapal yang ada di tengah laut, gimana kira-kira? Pasti akan celaka, enggak? Tidak akan selamat. Beda kalau misalnya kita diturunkan di tengah jalan, di daratan, pasti kita akan selamat, bisa lagi ke sana, bisa ke sini. Tapi kalau di tengah laut, Masya Allah, yang akhirnya itu Nabi Yunus, karena dia yang keluar di dalam kocokan tersebut, yang akhirnya Nabi Yunus lompat daripada laut tersebut. Yang akhirnya pas lompat langsung dimakan oleh ikan, ikan yang besar. Kemudian itu Nabi Yunus ada di dalam ikan tersebut. Yang diamalkan oleh Nabi Yunus adalah zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dengan keistimewaan, kebarokahannya 3 kalimat. Pertama kalimat tauhid la ilaha illa anta, yang kedua tasbih subhanaka, yang ketiganya istighfar inni kuntu minadz dzalimin. Kemudian itu Nabiullah Yunus alaihissalam dikeluarkan daripada perut, dan keluarnya Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan itu yaitu bertepatan pada tanggal 2 daripada bulan Dzulhijjah. Maka barang siapa orang yang puasa, melaksanakan ibadah khususnya puasa di tanggal kedua daripada bulan Dzulhijjah, maka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada gelapnya alam kubur. Masya Allah. Itu masih banyak lagi keutamaan-keutamaannya. Jelasnya di bulan Dzulhijjah ini kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabiullah Musa alaihissalam
Ya Rabb alimi syai'an ad'uka. Itu Nabi Musa alaihissalam pernah minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diajarkan suatu zikir, ya. Alimi syai'an ad'uka, sesuatu bacaan amalan yang mana amalan tersebut bisa untuk menyelamatkan dirinya dan menghasilkan maksud dan tujuannya. Minta itu Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta amalan. Kalau bahasa kita minta amalan. Yang akhirnya Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, qul la ilaha illallah, bacalah olehmu la ilaha illallah bi syahri dzulhijjah, pada bulan Dzulhijjah. Kata Nabi Musa, qul abuka yaqulu hadza ya Rabb. Atau itu mah udah biasa, udah lumrah setiap umat, ya. Setiap orang juga pasti ngucapin la ilaha illallah. Itu kata Nabi Musa alaihissalam. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Nabi Musa, lau zina, andai kata ditimbang itu lafaz la ilallah dengan langit dan bumi beserta isinya, maka akan lebih berat timbangan la ilaha illallah daripada langit dan bumi beserta isinya. Makanya banyakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Kalimat tersebut bisa mengampunkan dosa kita selama sehari semalam kalau kita baca dengan ikhlas, kholisan mukhlishon. Kenapa? Karena di dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada 25 huruf. Kalau sehari semalam berapa waktu? Berapa jam? 20. Ya, ada 24 huruf, ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu ada 24 huruf. Dan setiap hurufnya bisa mengampunkan dosa kita selama 1 jam. Jadi kalau kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu bisa mengampunkan dosa kita sehari semalam. Betul gak kira-kira? Betul kalau kita baca. Tapi syaratnya dengan apa? Dengan ikhlas karena Allah. Apa ikhlasnya? Di dalam Kitabul Babul Hadis terangkan bahwa ikhlasnya kita membaca la ilaha illallah itu dengan menjauhkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan zikir tapi sembahyang enggak. Tuh, salah itu mah. Salah. Apa bisa menghapuskan dosa katanya. Sampai 1 kali kita mengucapkan bisa sehari semalam bisa menghapuskan dosa. Iya, memang keutamaannya, tapi harus dengan ikhlas dan mukhlis. Ikhlasnya tadi melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di bulan Dzulhijjah ini kita sangat dianjurkan sekali untuk membaca lafaz la ilaha illallah, memperbanyak lafaz la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ataupun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Para jemaah sekalian, ya insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini ya saya akan sedikit membahas tentang kitab Kasyifatus Sajjah, ya, karena sangat penting sekali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita beribadah tanpa dengan ilmu, Ibnu Rustam mengatakan fakuluman bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun latuk baru. Kalau kita beribadah tidak tahu ilmunya, ya, maka ibadah kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di dalam masalah
sholat yang 5 waktu. Karena sholat ini masya Allah awalun ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholatnya. Banyak banget baca sholawatnya, banyak banget baca Al-Qurannya, rajin baca Al-Qurannya, tapi sebaiknya ditinggalin terus. Kira-kira gimana? Seperti rumah mewah, rumah bagus, tapi pondasinya nggak kuat, rapuh, pasti rumah tersebut akan hancur. Begitu juga kita, ya. Pondasinya dulu harus kita kuatkan, sholatnya dulu harus kita kuatkan. Jangan sampai kita ketinggalan sholat yang 5 waktu. Nah, insya Allah ya pada pertemuan ini saya akan membahas tentang ilmu yang mengatur tentang masalah kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau